Shalom Jemaat Every Nation, dimanapun saudara berada, senang bisa berjumpa kembali dalam acara kita Sela pada sore hari ini. Dan seperti biasa kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya percaya akan memberikan kekuatan buat setiap kita pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama satukan hati, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau memelihara kami sampai kepada hari ini. Kami tahu Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami mau berhenti sejenak dari kesibukan kami, dari pikiran-pikiran kami sepanjang hari ini, dan memusatkan untuk datang kepada Engkau, menghampiri Engkau di tempat kudus-Mu. Berkati acara kami sore hari ini Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segenap jiwaku memuji Yesus, Engkaulah Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Aku memuji Kau Tuhan. Yesus, Engkaulah Raja yang memerintah atas segala ciptaan. Aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hatiku menyembah, dengan segenap jiwaku memuji, dengan segenap hatiku menyembah, dengan segenap jiwaku memuji Yesus, Engkaulah Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Memuji Kau Tuhan. Yesus, Engkaulah Raja yang memerintah atas segala ciptaan. Aku menyembah Yesus, Engkaulah Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Memuji Kau Tuhan.
disembah, Kau yang layak ditinggikan. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Oh, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly You came to the air You created, all for love's sake began good. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, wonderful to me. Saudara, saya melihat foto-foto dari beberapa kota metropolitan, kota besar yang hari-hari ini tidak banyak kegiatan dan ada pemandangan yang begitu indah sewaktu udaranya bebas dari polusi. Baik kota Jakarta yang difoto dari gedung tinggi kelihatan bahkan bisa sampai 200 km. Saya melihat puncak Mount Everest yang diambil dari sebuah foto dari India, yang biasanya puncak Gunung Everest itu tidak pernah terlihat. Bukan tidak ada,
tetapi orang yang mau melihatnya terhalang oleh polusi udara. Tapi hari-hari ini karena banyak kota, banyak metropolitan yang mengurangi kegiatannya, polusi juga berkurang. Maka kita bisa melihat apa yang sebelumnya tidak kita lihat dengan jelas. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Kadang kebenaran firman Tuhan itu menjadi tidak jelas karena ada hal yang menutupi keadaan, kekhawatiran kita yang sepertinya begitu real, begitu nyata, membuat apa yang seharusnya nyata, kebenaran yang seharusnya kita percaya menjadi tidak real buat kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama membaca dari Yesaya pasal yang ke-49. Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai 16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Sion berbicara tentang gereja Tuhan. Sion berbicara tentang saudara dan saya. Dan Sion berkata, Tuhan itu sudah meninggalkan aku, Tuhan itu sudah melupakan aku. Apakah benar demikian? Kenapa gereja Tuhan, anak Tuhan bisa kehilangan perspektif yang benar? Kenapa orang percaya bisa mengatakan Tuhan itu meninggalkan? Saudara, ada satu perkara kalau saudara ditinggalkan oleh orang yang saudara kasih, tapi yang membuat sangat menyesakkan bukan sekedar ditinggalkan tetapi dilupakan. Dan ini adalah dua kata yang dipakai untuk menunjukkan orang yang kecewa, orang yang merasa dia sendirian. Dan dia katakan, Tuhan meninggalkan saya, Tuhan membiarkan saya. Dan itu terjadi pada waktu Yesaya bernubuat buat bangsa Israel. Bangsa Israel yang dalam keadaan buruk merasa bahwa Tuhan sudah undur, sudah meninggalkan mereka. Dan bukan hanya meninggalkan, Tuhan melupakan mereka. Saudara, kalau saya bersama dengan anak saya yang paling kecil pergi ke mall, kadang saya katakan, DJ kamu di sini jangan kemana-mana, papa ke toilet sebentar. Tapi papa pasti kembali dan kamu jangan pergi kemana-mana. Itu pun kadang membuat dia tidak nyaman. Pada waktu dia masih lebih kecil membuat dia merasa kalau gitu DJ juga ikut sama-sama papa aja. Ya, karena dia nggak nyaman untuk ditinggal. Sekalipun dia tahu bahwa papanya akan kembali. Tetapi bangsa Israel dalam keadaan buruk, dia mengatakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan, dan yang kedua, Tuhan melupakan. Artinya Tuhan tidak lagi mau berurusan dengan mereka. Tetapi apakah benar demikian? Saya mengajak saudara untuk membaca ayat yang berikutnya. Di ayat yang ke-15 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayanginya, anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya? Aku tidak akan melupakan engkau. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan retorika. Artinya pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, karena jawabannya sudah jelas. Dengan kata lain, Tuhan ingin mengatakan bahwa kalau perempuan tidak melupakan bayinya, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan nursing child, bayi yang masih menyusui. Kalau perempuan tidak bisa melupakan bayi yang dia susui, kalau perempuan, seorang ibu tidak bisa untuk tidak menyayangi perempuan yang
bayi yang keluar dari kandungannya. Tuhan ingin mempertegas, kalaupun ada perempuan yang seperti itu, maka aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, kalaupun kita sepertinya sendiri, perspektif kita terhalang oleh karena keadaan, oleh karena berita yang semakin hari yang kita dengar itu sepertinya semakin tidak baik. Sewaktu kita berada di dalam kegelapan, Tuhan ingin memastikan kepada kita bahwa Dia tidak melupakan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Kalaupun ada seorang ibu yang melupakan bayinya, Tuhan berjanji Dia tidak melupakan saudara dan saya. Dan di ayat 16, saya ingin kita fokus kepada ayat ini. Tuhan mengatakan, lihat, Tuhan mau katakan kepada kita, perbaiki perspektifmu. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dengan kata lain Tuhan mengatakan, aku menjagai engkau, aku melihat keberadaanmu. Dan aku tidak melupakan engkau, bahkan aku melukis engkau di telapak tanganku. Saudara, Tuhan ini adalah personifikasi. Karena mungkin saudara bertanya, kalau Tuhan itu roh, tangannya ada di mana, Pak? Tangannya Tuhan ada berapa? Tuhan mau menggambarkan betapa Dia mengasihi saudara dan saya dengan cara yang kita bisa mengerti. Saudara, berapa kali dalam setiap hari kita pasti melihat kepada tangan kita. Kita mencuci tangan hari-hari ini dan kita pastikan tangan kita dicuci dengan bersih. Kita melihat tangan kita setiap hari. Tangan merupakan bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Tangan kita pakai untuk melakukan segala kegiatan. Dan Tuhan katakan Dia telah melukiskan engkau di telapak tangannya. Sebenarnya saudara, kata aslinya bukan melukis. Kalau melukis itu saudara bisa hapus lukisan. Kalau saudara katakan, oh mungkin digambar Pak pakai ballpoint, ya tinta itu bisa dihapus kok saudara. Tetapi kata melukiskan itu di dalam terjemahan aslinya adalah menggrafir, engraf, sehingga tidak bisa terhapus. Artinya untuk membuat lukisan di telapak tangan yang digrafir, tangan itu harus terluka saudara. Seperti orang ditato saudara. Ya, kalau saudara melihat orang yang sudah ditato dan kemudian itu dilukai tangannya, tujuannya supaya itu jadi permanen. Dengan kata lain, Tuhan mau mengatakan, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Dan setiap kali aku bekerja, setiap kali aku melakukan sesuatu, aku melihat engkau dengan jelas. Dan lukisan itu tidak pernah hilang. Setiap kita dilukis di tangan Tuhan. Saudara, saya bergurau dengan seorang teman tentang ayat ini. Saya katakan lukisan saya yang muncul paling depan di telapak tangannya Tuhan. Karena ada begitu banyak orang di muka bumi ini, dia katakan kalau lukisan saya ada di mana? Tapi kebenarannya saudara, Tuhan itu maha kuasa. Setiap kita saudara, anak-anaknya ada di bagian yang terpenting di dalam hati Tuhan. Dan Tuhan ingin menunjukkan dengan mengatakan, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Aku menggambar engkau sampai permanen di telapak tangan. Jadi saudara bayangkan bahwa yang terpenting dalam hidup Tuhan adalah orang-orang yang ada di telapak tangannya, saudara dan saya. Dengan kata lain, Tuhan mau mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan engkau, apalagi melupakan engkau. Hari-hari ini Tuhan sedang merancang perkara spesial buat kita.
Tuhan sedang meramu kegiatan kita. Tuhan sedang meramu masa depan kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Hari depan saudara dan saya penuh pengharapan karena Tuhan sudah merajut perkara yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Biar kita diingatkan oleh kebenaran ini. Perspektif kita bisa terganggu sejenak. Itu sebabnya kita penting untuk merenungkan firman Tuhan. Dan biar renungan pada sore hari ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa kita tidak ditinggalkan dan kita tidak dilupakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami tidak ditinggalkan, kami tidak dilupakan. Kalaupun seorang ibu yang menyusui bisa meninggalkan bayinya, kalaupun seorang ibu bisa melupakan bayi yang keluar dari kandungannya, tetapi Engkau berjanji, Engkau tidak akan meninggalkan, Engkau tidak akan melupakan kami. Engkau sudah menggrafir kami, Engkau melukiskan permanen di telapak tangan-Mu bahwa kami adalah milik-Mu yang Engkau kasihi. Masa depan kami dijagai dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.